Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak soleh dan soleha, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna. Namun tidak semua kita bahas tentang Asmaul Husna. Ada beberapa sifat Allah yang kita bahas dalam materi ini. Kemarin kita sudah membahas, yaitu tentang Asmaul Husna As-Samad, kemudian Asmaul Husna Al-Muqtadir. Dan pada video kali ini Bapak akan lanjutkan lagi sifat Allah yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Somad sudah kita bahas. As-Samad artinya yang menjadi tumpuhan atau yang maha dibutuhkan, atau tempat bergantungnya makhluk. Jadi kita sebagai hamba harus meminta atau memohon sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim kita harus meyakini bahwa Allah bersifat As-Samad dengan cara membuktikannya dengan perilaku. Pertama, rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Yang kedua, yaitu sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita meyakini sifat Allah Al-Muqtadir? Yang pertama, mematuhi perintah Allah. Yang kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, tidak bersikap takabur atau sombong. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sifat Allah yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim. Memahami makna Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahului. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya, keberadaan Allah lebih dahulu dari yang diciptakannya. Tidak ada satupun makhluk yang mendahului keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Sebagai anak soleh, pasti kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha terdahulu. Kamu juga yakin bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, rajin mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran.
Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Dengan mempelajari Al-Quran, keimanan kita akan semakin kuat. Jadi, anak soleh dan soleha harus selalu membiasakan diri untuk memperbanyak mempelajari, membaca, serta menghafal Al-Quran. Yang kedua, meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Semakin kita meneliti makhluk Allah, semakin besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita lebih dahulu ada daripada kita. Melalui merekalah kita terlahir ke dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Keberadaan orang tua menunjukkan keberadaan Allah sebagai penciptanya. Yang keempat, sifat Allah yaitu Al-Baqi. Satu, memahami makna Al-Baqi. Arti Al-Baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, yang berarti Allah itu maha kekal, abadi, dan tidak pernah rusak. Dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 73, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna amanna bi Rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akhartana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Artinya, kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Semua yang memiliki permulaan akan memiliki akhir. Allah tidak memiliki permulaan karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Allah pun tidak memiliki akhir karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Meskipun dunia ini kiamat, alam semesta ini hancur, Allah akan tetap kekal dan abadi. Allah lah yang mengatur permulaan dan akhir dari seluruh isi alam semesta. Allah akan kekal selama-lamanya. Kedua, meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Tanda atau bukti seorang mengimani bahwa Allah adalah yang bersifat Al-Baqi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak ibadah selama di dunia. Dunia ini adalah ladang ibadah. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi tabungan di akhirat. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak tabungan amal kita nantinya. Untuk itu, mari bersegera memperbanyak ibadah kita agar nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang beruntung dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana caranya kita memperbanyak ibadah? Banyak macam ibadah yang harus kita kerjakan, seperti sholat, puasa, zakat, mengaji, bersedekah, membantu orang lain. Apapun itu jenis ibadahnya, pasti nantinya akan Allah balas dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan syarat kita melakukannya dengan keikhlasan. Yang selanjutnya, ikhlas dalam beramal soleh. Amal ibadah yang diterima Allah adalah amal ibadah yang diniati dengan ikhlas. Niat ibadah adalah karena Allah, bukan karena menginginkan pujian orang lain atau mengharapkan sesuatu. Amal ibadah yang ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di akhirat. Yang terakhir, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah mengasihi kepada semua makhluknya dan menyayangi hambanya yang beriman kepada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh putus asa karena Allah pasti akan membantu hambanya. Selama seorang hamba tersebut mau berusaha dan berdoa, pasti Allah akan menolongnya. Putus asa adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Orang yang berputus asa berarti ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi 4 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kira-kira paham dengan penjelasan Bapak hari ini? Bagus. Dengan demikian, itulah materi kita pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Pesan Bapak untuk terus belajar, jangan malas belajar, terus semangat, dan jaga kesehatan, serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segera Allah angkat virus ini, agar kita bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa akhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.